Transformasi ini bertujuan untuk Kuburaya meningkatkan masih pelayanan cenderung kesehatan tinggi, yang sebesar berkualitas kepada 25,4% masyarakat pada melalui tahun integrasi 2023. pelayanan kesehatan primer. 2 tahun itu kan lengkap, mereka tidak datang lagi. Nah, padahal yang kita perlu terus pantau itu kan sampai berusia 5 tahun. Ini adalah Asami. Usianya hampir 3 tahun. Sekilas, Asami tampak cukup sehat. Tapi sebenarnya dia menderita kekurangan gizi kronis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Tandanya bisa terlihat jelas dari tubuh Asami yang tampak lebih pendek bila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2022, 1 dari 5 bayi yang lahir di Indonesia terkena stunting. Ini adalah sebagian dari penyebabnya. Makanan ringan dan minuman manis dijual di banyak warung, dan anak-anak menyukainya. Namun para orang tua tampaknya kurang begitu mengerti bahwa makanan seperti ini tidak mengandung protein yang cukup untuk mendukung masa tumbuh kembang anak. Asami bertumbuh pendek karena dia mengalami kekurangan gizi selama 1000 hari masa pertumbuhannya sejak ibunya mengandung. Periode ini krusial karena jadi penentu masa depan tumbuh kembang anak. Jika terlambat, maka anak stunting akan terkena dampak lebih berbahaya, yakni kemampuan belajar yang rendah serta lebih rawan terkena penyakit kronis. Meningkatkan literasi kesehatan para orang tua tentang pentingnya asupan gizi pada masa pertumbuhan anak jadi salah satu cara untuk menurunkan angka stunting. Namun ini tidak mudah, karena tantangan nyata yang dihadapi orang tua adalah membuat anak-anak mereka berhenti jajan. Sering kalau di sini sosialisasi sama ibu-ibu, tapi ya orang bilang sudah terlanjur. Mungkin dekat dengan kios susah. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berkomitmen menurunkan angka stunting melalui Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan memprioritaskan 514 kabupaten dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Indonesia menargetkan angka stunting dapat turun menjadi 14% pada tahun 2024. Namun kenyataannya, target ini masih belum tercapai. Minimnya akses membuat anak-anak seperti Asami jarang mendapat fasilitas kesehatan dari dokter. Sejauh ini, salah satu cara untuk menjangkau masyarakat di pelosok adalah melalui kader posyandu. Ada total 1,5 juta kader posyandu di seluruh Indonesia, tetapi diperkirakan hanya sekitar 10%-nya yang telah mendapatkan pelatihan kesehatan. Saudara, angka stunting di Kabupaten Kuburaya masih cenderung tinggi, sebesar 25,4% pada tahun 2023. Penjabat Bupati Kuburaya memastikan terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting dari tingkat yang paling bawah. Satwapres RI tunjuk 4 kabupaten kota di Kalbar sebagai daerah pengendalian kasus stunting, yakni Kabupaten Kuburaya, Landak, Mempawah, dan Kota Singkawang. Angka stunting di Kuburaya dalam data SSGI tahun 2022 sebesar 27,6%. Dan Survei Kesehatan Indonesia SKI tahun 2023 sebesar 25,4%, atau ada penurunan sekitar 2,2 poin. Pejabat Bupati Kuburaya Syarif Kamaruzaman bilang, Pemkab Kuburaya berkomitmen menurunkan angka stunting secara maksimal, meski banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari luas wilayah hingga sulitnya akses wilayah yang harus ditempuh melalui jalur sungai dan laut. Karena wilayah Kuburaya ini kan tidak dalam kondisi satu hamparan, tapi terbelah oleh sungai, juga ada kondisi laut. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kami, tapi kita terus berupaya untuk mengatasi tantangan itu dengan segala kekuatan yang ada di Kuburaya. Syarif Kamaruzaman juga menekankan, ke depan intervensi penanganan stunting akan dilakukan secara maksimal, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat agar rutin datang ke posyandu, pengukuran balita dengan tepat, hingga intervensi dari sisi asupan makanan bergizi kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting, pemerintah menyelenggarakan intervensi serentak pencegahan stunting. Intervensi ini dilaksanakan selama bulan Juni 2024 sesuai dengan jadwal Hari Buka Posyandu dengan sasaran seluruh ibu hamil, bayi di bawah 5 tahun, dan calon pengantin. Karena mereka memang sebenarnya ke posyandu ingin mendapatkan imunisasi untuk anak-anaknya. Ya, setelah 2 tahun itu kan lengkap, mereka tidak datang lagi. Nah, padahal yang kita perlu terus pantau itu kan sampai berusia 5 tahun. Ya, jadi saya harapkan ibu-ibu
itu walaupun anak-anaknya sudah diimunisasi lengkap, mereka harus tetap datang ke Posyandu untuk memonitor perkembangan pertumbuhan anaknya. Ya, kita ukur tingginya, kita ukur berat badannya. Ya, ini penting kita evaluasi setiap bulan untuk tahu nih anak saya bulan ini naik atau tidak. Kalau misalnya sudah naik, bagus. Kalau misalnya tetap atau turun, itu kan harus dilakukan intervensi, ya, ditambahin lagi makannya yang bergizi supaya dia memang pertumbuhan badannya, pertumbuhan otaknya itu nanti benar-benar seperti yang kita harapkan, ya, menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan unggul. Selamat datang di Transformasi Sistem Pelayanan Kesehatan Primer yang menjadi pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan. Transformasi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer. Perubahan mendasar dalam transformasi ini mencakup siklus hidup sebagai platform integrasi pelayanan kesehatan dan platform penguatan promosi dan pencegahan. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Memperkuat pemantauan wilayah setempat atau PWS dengan dashboard situasi data kesehatan per desa atau kelurahan. Perubahan sistem pelayanan kesehatan primer akan terlihat di tingkat kecamatan pada puskesmas, di tingkat desa atau kelurahan pada puskesmas pembantu, di tingkat dusun, RT atau RW pada posyandu. Kegiatan di puskesmas akan dibagi ke dalam 4 klaster. Klaster 1, manajemen. Klaster 2, ibu, anak dan remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Klaster keempat, penanggulangan penyakit menular. Mari kita lihat alur pelayanannya. Dimulai dari proses pendaftaran, petugas akan mengarahkan pasien sesuai kondisi dan usianya. Pada kasus yang bukan gawat darurat, pasien diarahkan ke klaster sesuai siklus hidup. Petugas di klaster 2 memberikan pelayanan bagi ibu, anak, remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Paket pelayanan yang komprehensif diberikan di masing-masing klaster, yaitu screening, diagnosis penyakit, pengobatan dan konseling terhadap masalah kesehatan. Petugas memastikan masyarakat mendapatkan seluruh paket pelayanan dan menjadwalkan kunjungan lanjutan. Jika ditemukan kasus penyakit menular, petugas di klaster 4 bertanggung jawab dalam memutus rantai penularannya. Petugas melakukan deteksi dini penemuan kasus, kontak survei, dan penyelidikan epidemiologi, serta pengendalian vektor dan lingkungan. Selain memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas melakukan pemantauan wilayah setempat. Petugas di masing-masing klaster layanan menggunakan dashboard untuk menganalisis data pola penyakit dan cakupan pelayanan pada satuan wilayah kerja puskesmas dan satuan wilayah desa, serta dibahas bersama puskesmas pembantu setiap bulan. Sekarang, bagaimana di tingkat desa dan dusun? Di tingkat desa atau kelurahan, terdapat unit pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu akan diampu oleh bidan dan perawat yang memberikan layanan kesehatan setiap hari dan kader koordinator yang akan mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk kegiatan posyandu di wilayahnya. Puskesmas pembantu bertanggung jawab terhadap hasil status kesehatan masyarakat di desa yang akan dipantau berkala setiap minggu melalui dashboard kesehatan. Di tingkat dusun atau RW, terdapat kegiatan posyandu yang terintegrasi. Kegiatan posyandu dilakukan terjadwal oleh para kader, didampingi oleh petugas kesehatan dari puskesmas pembantu dan puskesmas. Pelayanan yang diberikan yaitu edukasi dan screening masalah kesehatan yang diberikan sesuai siklus hidup serta layanan pencegahan seperti imunisasi dan pemberian makanan tambahan. Para kader juga melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana. Pencatatan hasil kunjungan rumah ini disampaikan ke puskesmas pembantu untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas dan masyarakat. Semua masalah kesehatan yang diidentifikasi dalam rangkaian pelayanan kesehatan primer ditindaklanjuti melalui koordinasi oleh puskesmas pembantu dengan keterlibatan semua mitra. Nah, demikian sistem layanan kesehatan primer yang baru, diberikan sesuai siklus hidup, komprehensif, dan berkesinambungan. Mari kita terapkan transformasi sistem layanan kesehatan primer menuju Indonesia sehat. Sehat untuk semua. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak. Hal ini biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Umumnya, anak yang menderita stunting bisa tetap terlihat proporsional. Tapi kalau dibandingkan dengan anak lain, ia terlihat lebih pendek atau kerdil.
Meski begitu, bukan berarti semua anak yang terlihat pendek itu mengalami stunting ya bun. Seorang anak bisa dikatakan mengalami stunting jika menurut petugas kesehatan, pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO. Kondisi stunting ini biasanya sulit ditangani jika anak sudah mencapai usia 2 tahun. Kalau sudah begitu, yang terkena dampak buruk bukan hanya pertumbuhannya aja nih, tapi juga perkembangannya. Nggak hanya terlihat pendek, anak yang mengalami stunting bisa mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar nantinya. Udah gitu, sistem kekebalan tubuhnya juga lebih rendah, sehingga dia lebih mudah sakit, terutama akibat penyakit infeksi. Setuju ya bun, kita nggak mau anak-anak kita menderita stunting. Untuk itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting, mulai dari masa kehamilan hingga si kecil dilahirkan. Yang pertama, saat hamil sebaiknya bunda ikuti pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan cairan dengan minum 8 gelas per hari, serta rutin berolahraga. Selain itu, tepati juga jadwal konsultasi kehamilan sesuai yang dianjurkan dokter ataupun bidan. Hindari minuman beralkohol serta paparan asap rokok, baik di lingkungan rumah maupun di luar ya bun. Dan jangan lupa konsumsi vitamin dan suplemen sesuai anjuran dokter. Lanjut yang kedua, setelah si kecil lahir, berikan nutrisi yang lengkap untuknya. Hal ini bisa bunda lakukan dengan cara melakukan inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, memberikan ASI eksklusif, serta memberikan si kecil empasi yang bergizi sesuai anjuran dokter. Pilihan empasi yang dianjurkan oleh WHO berasal dari makanan seperti gandum, umbi-umbian, kacang-kacangan, susu dan produk turunannya, telur dan sumber protein lainnya, serta buah dan sayuran yang kaya vitamin. Kemudian yang ketiga, periksakan si kecil ke posyandu atau puskesmas secara rutin agar kenaikan berat badan dan tinggi badannya bisa dipantau dan kemudian dibandingkan dengan kurva pertumbuhan dari WHO. Untuk si kecil yang berusia di bawah 1 tahun, periksakan ia setiap bulan. Dan jika sudah mencapai usia 1 sampai dengan 2 tahun, periksakan ia setiap 3 bulan sekali. Yang terakhir dan mungkin sering dilupakan oleh sebagian bunda-bunda di Indonesia nih, yaitu jaga kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini itu mencakup semuanya, yaitu lingkungan tempat tinggal, kebersihan bahan makanan dan peralatan makan yang digunakan, serta kebersihan diri sendiri. Caranya adalah dengan rutin mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Cuci bersih peralatan dapur dan makan dengan sabun cuci piring. Pastikan air yang dikonsumsi terjamin kebersihannya. Jangan lupa jaga kebersihan toilet agar senantiasa bersih. Nah bunda, selain untuk mencegah stunting, melakukan pola hidup sehat seperti yang saya jelaskan tadi juga baik untuk tumbuh kembang si kecil dan melindunginya dari berbagai penyakit. Agar perlindungannya semakin lengkap, jangan lupa ajak si kecil untuk diimunisasi sesuai jadwal ya bun. Waspadai jika bunda melihat tanda-tanda stunting pada si kecil, seperti ia terlihat lebih pendek dari anak-anak seusianya, atau tubuhnya terlihat kurus. Segera periksakan si kecil ke dokter jika muncul tanda-tanda tersebut ya bun.